Yuk. Assalamualaikum Bu Fadila. Waalaikumsalam Bu Asro. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Alhamdulillah. Fad, saya Hmm, mau bercerita atau curhat. Sebenarnya mau curhat, ada ingin yang saya sampaikan kepada Bu iya. Fad Ada apa ini? Seneng. Ayo curhat ayo. Ayo. Tentang apa? tentang Kita ke ruangan waktu saya aja ya. saya, ya, Hmm. saya itu waktu mengajar di sekolah itu, Mm-mm. ketika itu saya tidak membawa buku teks, Bu. Kemudian ada pengawas yang melihat saya. Pada waktu itu ada kunjungan pengawas di sekolah saya. Akhirnya pengawas itu tahu kalau saya mengajar tanpa ada buku teks. Tumpak Kemudian, wes ya. Pas iya, ngajar pas ada pengawas, tumpak wes. eh, Oh, iya. aslinya saya sudah punya skenario, Bu, di situ. Saya Gimana? kenapa saya tidak membawa buku teks itu, tapi ya itu saya belum menjelaskan ke bapak pengawasnya, tiba-tiba bapak pengawas langsung bilang ke kepala sekolah saya. Akhirnya saya ditegur oleh bapak kepala sekolah. Terus saya ya agak gimana gitu, mikir gitu loh Bu, semalaman tidak bisa tidur. Mungkin Bu Fat bisa memberikan Hmm. solusinya bagaimana seharusnya saya ketika itu. Nah iya. Kalau itu ya, kalau menurut saya dari pengalaman saya, ini tadi kan Bu Asro bilang mau curhat ya. Jadi sebetulnya habis habis curhat kayak gini, apa sih yang kepingin Bu Asro ketahui ya? Apakah Ya, harus iya? saya ingin biar permasalahan itu biar jelas antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Pengawas. Iya, padahal ngajar karena masalah ndak bawa buku aja ditegur pengawas sama kepala sekolah gitu ya. Iya, Bu Asro ketika Bu Asro ada bapak pengawas kalau saya boleh tahu Bu Asro apa menjelaskan juga bahwa yang saya lakukan ini meskipun saya ndak bawa buku alasan saya itu begini-begini agar siswa saya itu begini-begini. Nah, apakah Bu Asro juga sudah menjelaskan tentang materi yang diajarkan itu sesuai kurikulum atau enggak yang seperti itu? belum Bu, belum sempat. Bapak Pengawas cuma eh, mengamati saya, kemudian bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Oh, pada saat mengamati itu beliau enggak tanya apa-apa ke Bu Asro? Tidak, Oh, tidak. Terus iya, pada saat itu kegiatannya di dalam kelas apa di luar kelas Bu Asro? di dalam kelas. Di dalam kelas. Pada saat di dalam kelas itu Bu Asro itu sedang menerangkan apa sedang mengajak anak-anak latihan bentuk kegiatannya gimana? Waktu itu saya menerangkan materi, sedang menerangkan materi. Hmm, jadi menerangkan materi terus anak-anak latihan pas itu Bapak pengawasnya memasuki ruangan Ibu gitu. Ya, Pada saat Ibu menerangkan materi ya. ya. Hmm, kemudian kalau menurut Bu Asro sendiri, yang Bu Asro lakukan ketika menerangkan materi ke murid-murid itu sudah sesuai kurikulum enggak sih? Jatah materi ketika itu, waktu pas bapaknya datang itu? Sudah Bu, saya sudah membuat RPP juga. Hmm. Kemudian kalau menurut Bu Asro, dari yang sudah terjadi tadi, kita sebagai guru itu kan paham ya langkah-langkah di dalam kelas, persiapan, pengelolaan siswa, manajerial kelas, sampai dengan pembuatan
tagihan tugas dan ulangannya, asesmennya. Nah, dari sekian itu rencananya Bu Asro itu akan segera menjelaskan ke kepala sekolah ataukah langsung menjelaskan ke pengawas ataukah tidak menjelaskan sama sekali? Ya, ingin langsung menjelaskan, Bu. Waktu itu saya mau menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu itu Iya. Bapak Kepala Sekolah masih belum menanggapi karena masih ada tamu dari Bapak Pengawas tersebut. Oh, begitu. Nah, kalau Bu Asro, menurut Bu Asro, Bapak Kepala Sekolah itu tiap hari ke sekolah kan ya? Iya. Nggih. Kira-kira Iya. menurut jenengan kapan itu jenengan berniat akan segera menemui dan menjelaskan permasalahannya pada beliau? Ya, mungkin saya akan berusaha mencari waktu ketika Bapak sekolah ada waktu yang luang. Maksud saya ingin berbicara dengan baik, dengan Iya, terbuka, biar iya. permasalahan saya segera jelas. Iya, lah itu sudah bagus. Menurut saya sudah bagus. Ditambah lagi janjian ya Bu Asro supaya cepat-cepat terselesaikan masalahnya. Karena kita sebagai guru itu kan komunikasi dengan pengawas terbatas. Jadi Iya, bisa kita semua kan tahu ya, pengawas itu lebih sering berkomunikasi dengan kepala sekolah kita kan ya. Jadi iya, iya, kalau menurut saya sudah benar yang akan dilakukan Bu Asro itu segera janjian, ketemu dan menjelaskan. Kenapa ndak bawa buku, meskipun ndak bawa buku itu materi sudah tersampaikan. Bisa jadi kan ini pertemuan kedua, bukan pertemuan pertama, makanya Ibu ndak bawa buku, tapi catatan-catatan RPP Ibu dan jurnal harian di kelas itu kan bisa jadi bukti ya Bu Asro. iya. Iya, Bu Asro punya kan tentang itu. Punya, Bu, sudah ada di meja saya. Mungkin Bapaknya tidak melihat atau mengamati yang ada di meja saya. Iya, bagus, bagus, bagus. Berarti dokumennya sudah lengkap. Nah, sekarang menurut Bu Asro, kira-kira untuk ketemu dengan kepala sekolah itu Bu Asro butuh bantuan ataukah bisa melakukan sendiri untuk menjelaskan pada kepala sekolah? Mungkin saya butuh bantuan dari teman sejawat saya, biar kuat alasan saya, karena waktu itu saya juga merencanakan RPP dengan teman kelas sama kelas 3-nya gitu loh Bu, rembukan begitu loh Bu. Bagus, bagus. Saya kira apa yang diungkapkan Bu Asro tadi sudah betul. Kalau menurut saya segera saja diselesaikan biar tidak berkepanjangan. Bagaimana? Bu Asro Iya bisa Bu, janji? bisa. Alhamdulillah kita menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang Bu Asro hadapi. Semoga segera terselesaikan dan kesalahpahamannya bisa segera diblokir, tidak kemana-mana. Semoga tetap sehat ya Bu Asro. Semangat. Iya Bu, terima kasih Bu atas solusinya. Alhamdulillah saya juga sudah tenang, sudah lega. Nanti akan segera saya bicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Fadila. Sama-sama Bu Asro. Terima Baik. kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Asro dan Bu Fat. Di sini saya selaku pengamat akan menyampaikan hasil dari saya mengamati. Yang pertama, dari praktek coaching model Tirta yang dilakukan oleh Bu Fat dan Bu Asro, untuk tujuan sudah disampaikan dengan baik dan
pertanyaan-pertanyaan umpan balik juga sudah mengarah pada identifikasi potensi coacher. Untuk pertanyaan dan umpan balik juga sudah mengarah pada rencana aksi yang akan dilakukan coacher dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, pertanyaan dan umpan balik juga sudah mengarah pada komitmen coacher dalam menjalankan rencana aksi nyatanya. Demikian hasil pengamatan yang sudah saya lakukan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Fadila. Terima kasih. Kemudian untuk kasus 1.